Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon berlindung serta bertaubat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan kitab Khulasatu Ta'dzimil Ilmi, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas judul mengikuti metode belajar yang benar. Prinsip yang kelima, yaitu mengikuti metode yang benar dalam belajar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan kemarin, yaitu ada dua kemungkinan apabila seseorang dia belajar tanpa mengikuti metode yang benar, yaitu yang pertama, dia akan gagal. Kemudian yang kedua, mungkin saja dia mendapatkan ilmu tersebut, namun dia hanya mendapatkan sedikit dari ilmu tersebut, dan pasti perjuangannya itu akan sangat melelahkan. Dan bagaimana cara metode belajar yang benar? Yaitu yang pertama adalah memahami dulu intinya, memahami dulu inti dari ilmu tersebut, yaitu dengan mempelajari kitab-kitab dasar, yaitu kitab matan. Lalu setelah itu matan-matan tersebut dihafalkan. Kemudian yang kedua, mempelajari kitab matan tersebut di bawah bimbingan alim ulama, di bawah bimbingan guru yang mumpuni serta cakap dalam mengajar. Itu yang dapat kita ambil dari pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip yang keenam, yaitu meragamkan ilmu yang kita pelajari, meragamkan ilmu yang dipelajari, dan memprioritaskan yang terpenting. Judul kali ini ada dua aspek dalam judul kali ini, yaitu yang pertama, meragamkan ilmu yang dipelajari, kemudian yang kedua, memprioritaskan yang terpenting. Yang pertama, meragamkan ilmu yang dipelajari. Seyogianya seorang santri itu mempelajari berbagai macam jenis ilmu, meragamkan ilmu agama yang dipelajari. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu agama itu memiliki banyak cabang. Ilmu agama itu bercabang-cabang, yaitu seperti Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, dan yang lainnya. Dan oleh karena itu, seyogianya seorang santri itu mengetahui
dan mempelajari berbagai macam jenis ilmu tersebut. Kemudian poin yang kedua, memprioritaskan yang terpenting. Karena secara tabiat manusia, apabila dia mempelajari berbagai macam jenis ilmu, maka dia akan kewalahan, dia akan bingung, dia akan pusing. Oleh karena itu, di sini terdapat metode, yaitu memprioritaskan dari yang terpenting. Dalam ilmu agama ini tidak ada yang tidak penting. Yang ada itu yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang terpenting. Jadi seorang santri mempelajari ilmu yang terpenting baru yang penting. Apa itu ilmu yang paling penting? Yang harus pertama kali dipelajari, yaitu ilmu yang paling penting adalah ilmu yang kita butuhkan agar kita bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah dengan benar dan mentauhidkan Allah dengan benar. Muhammad Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berkata, tidak layak bagi orang yang mulia dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi selain memahami mempelajari ilmu yang terpenting tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, kita juga penting untuk memahami ilmu-ilmu yang dapat membantu kita untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis, seperti mempelajari nahwu shorof, mempelajari bahasa Arab, yang itu akan sangat membantu kita dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, marilah kita gunakan, kita manfaatkan waktu kita ini untuk senantiasa mempelajari berbagai macam jenis ilmu agama, memprioritaskan ilmu-ilmu yang terpenting, memprioritaskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang penting, yaitu ilmu yang senantiasa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, agar kita dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.